Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Pada sore hari ini kita santai karena materinya hanya untuk yang lagi dan baru gagal bayar. Jadi buat temen-temen nih, siapa nih sekarang yang lagi galbay Aku Laku, galbay Indodana, galbay Easy Cash, galbay juga di Kredivo. 4 akun aplikasi inilah yang mungkin dianggap menakutkan karena ada DC lapangan. Tetapi Anda jangan heran kalau ada beberapa kota yang tidak ada DC lapangan untuk 4 akun yang aku sebutkan. Jadi 4 akun ini yang lebih maksimal daripada akun yang lainnya. Jadi dari 98 aplikasi legal untuk pinjaman online, itu hanya 4 yang ini yang aku sebutkan yang mereka punya sistem yang kuat dan punya debt collector yang terlatih. Sehingga banyak yang kemudian jadi korban kepanikan, mentalnya runtuh, akhirnya dia kemudian jual aset, jual perhiasan, bahkan pinjam tetangganya untuk membayar 4 akun ini saat galbay. Padahal kalau kalian sudah masuk pada ruang di mana kalian pinjam untuk bayar pinjaman, maka Anda sudah terjebak dalam lingkaran setan. Oke, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Sosial, siap untuk selalu memberikan edukasi, memberikan wawasan tentang pinjaman online. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah nonton video ini dan ikuti beberapa tips dari saya. Insya Allah kamu akan lebih tenang, dan saya memang niat bagaimana apa yang saya alami sebagai debt collector, sebagai pegawai bank, bahkan juga berpengalaman juga ketika galbay, dan alhamdulillah bisa selesai dan beres semua hutang-hutang yang sudah saya tanggung seperti itu. Baik, begini. Buat kalian yang masih baru galbay, satu, teorinya sama, jangan panik. Karena begini, panik itu kan karena kalian tidak tahu, khawatir akan ada debt collector yang datang ke rumah, teriak-teriak, nagih, kemudian lapor ke RT, lapor ke tetangga, bahkan juga menteror akan menyebar semua kontak Anda bahwa Anda punya utang. Seperti itu kan? Itu yang ditakutkan. Anda malu kan? Hanya panik. Padahal teman-teman, kalau kalian tahu yang pertama bahwa gagal bayar itu tidak hanya kalian. Gagal bayar dalam pinjol itu sudah umum. Kenapa? Karena memang pinjol ini mengambil resiko di mana dia memberikan pinjaman hanya dengan modal KTP, akses storage dianggap lama, nomor handphonenya lama, kemudian dianggap akan bisa bayar, akhirnya mereka kasih pinjaman. Beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kan harus ada jaminan, harus cek dulu karakternya, harus cek dulu kapasitasnya, dia punya uang apa enggak, dia punya pekerjaan apa enggak. Kalau pinjol kan enggak ngurus. Yang penting KTP-nya beres, enggak ada slik OJK-nya lancar, kamu akan dikasih pinjaman. Artinya jaminan yang mau dipakai untuk pinjol adalah mental. Sejauh mentalmu kuat, sejauh itu kamu punya pertahanan ketika galbay seperti itu. Jadi jangan panik ya. Jangan panik saat kamu galbay. Misalnya nih ya, kamu udah ngambil nih Kredivo atau kamu ngambil Easy Cash lah, saya sebut, ambil 1 juta saat sekarang. Kamu bayar di 2 kali angsuran, ketiga kali angsuran kamu nggak punya uang. Terus kamu panik, terus kamu pinjam tetangga bayar. Minggu depan lagi ditagih, tetangga bagaimana nasibnya? Kebutuhanmu terus ada setiap hari, biaya sekolah anakmu ada. Jadi galbay ini adalah situasi di mana memang tidak disengaja sebetulnya. Makanya
Yang saya tolak itu adalah galbay yang sengaja, seperti yang dilakukan para joki-joki yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini lagi yang parah ya. Banyak sekali orang yang gagal bayar, baru gagal bayar, kemudian dia ketemu iklan di Facebook, ketemu iklan di TikTok, ketemu iklan di YouTube bahwa ada lembaga, ada perorangan yang akan membantu kalian untuk menghapus hutang Anda dengan sekian syaratnya, harus store bayar sekian, harus kirim KTP sekian. Kamu akan dijebak lagi dengan tipuan-tipuan. Ingat, dalam galbay tidak ada yang mampu mengatasi kecuali diri Anda sendiri. Jadi kalau galbay jangan panik. Kemudian yang kedua, tak kasih tahu ya, tidak ada pinjol itu dipidana. Ngapain takut? Kalau Anda malu, bisa pakai dua alasan. Satu, Anda merasa ditipu. Contoh misalnya nih, kamu takut, malu, tetangga tahu, teman-teman tahu, kondar tahu. Udah bikin status bahwa Anda saat ini KTP Anda ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia kemudian mengatasnamakan kamu, ngambil uang. Kamu bikin acara gitu kan nggak jadi masalah. Seperti itu yang pertama. Atau yang kedua, saat kamu galbay, kamu segera bikin WA baru. WA yang lama udah biarin aja. Kalau ada WA masuk penagihan, di 7 hari paling sebulan lah dia akan ngamuk. Tiap hari di WA, tiap ditelepon, kondar ditelepon, semuanya ditelepon, dikasih tahu bahwa Anda punya hutang, ya kan? Itu paling bertahan sebulan. Setelah sebulan selesai sudah. Yang penting mentalmu kuat. Jadi galbay itu menurut saya tidak salah karena memang kondisi kayak gitu. Nah, yang salah adalah kalau sengaja galbay. Memang pekerjaannya cari uang dipinjol dan memang nggak mau bayar. Dan itu buahnya. Dan cowok-cowok dan para pemain judi online biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian yang gagal bayar, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kamu gagal bayar, kamu segera beralih pikiran. Pertama, kamu fokus pada pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Dan komitmen tidak mau hutang ke pinjol lagi. Itu penting, komitmen, niat. Saat kepepet, udah, kamu tahan aja, jangan mau terjebak lagi dengan pinjol. Jadi selama kamu kuat dalam komitmen untuk tidak melakukan pinjaman lagi untuk pembayaran hutang, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau memang kamu kondisinya benar-benar kepepet, artinya memang butuh uang bukan untuk bayar pinjaman, tapi untuk kebutuhan pribadi, saya nggak jadi masalah. Jadi tetap aja pinjam, karena memang hidup itu hutang nggak bisa lepas dari diri kita. Karena kita memang tiap hari punya kebutuhan, kita tiap hari ada pengeluaran. Jadi yang diperbaiki adalah bagaimana kemudian pengeluaran itu dikurangi kalau nggak terlalu prioritas. Makanya di sini penting untuk menjaga komitmen, prioritas apa yang paling penting, yang mendesak, itu yang harus kamu lakukan. Apa yang mendesak dan penting. Mendesak tidak penting nggak jadi masalah. Penting tidak mendesak, udah biarin aja. Gitu. Oke. Kita kembali lagi ke 4 aplikasi ini. EasyCash, Indodana, Shopee PayLater ini juga agak sering nelpon ya. Kemudian juga Kredivo. Memang ada beberapa kota itu ada debt collector. Nah, cara menghadapinya gampang. Ada 3 teori yang saya lakukan, yang akan saya ajarkan kepada kalian. Yang pertama, kamu harus jadi orang yang pasrah. Jadi saat ada debt collector datang ke rumahmu, misalnya ini ada nih Kredivo, udah kamu sampaikan apa adanya. Bapak, monggo kopinya, kasih kopi misalnya. Ini rokok, kasih rokok. Dia lihat kalau dia misalnya nagih begini, Pak gimana ini Pak, harus dilunasi. Saya siap melunasi tapi tidak sekarang. Lu kapan? Saya nggak punya uang apa-apa. Udah pasrah. Kamu mau ngapain terserah. Ya kan? Bapak ingat, Bapak debt collector pihak ketiga, Bapak harus ada surat, tanya suratnya. Dan Bapak ada batasan lagi, hanya dalam sehari 1 kali. Dan Bapak jam nagihnya hanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
Dan Bapak nggak boleh nagih di luar, nggak boleh nagih ke kondar, nggak boleh nagih ke tetangga. Kalau Anda lakukan itu akan saya laporkan, akan Anda pidana. Kenapa? Karena ada aturannya seperti itu. Jadi jadilah nasabah yang pasrah. Kemudian yang kedua, cara menghadapi debt collector. Kamu harus jadi nasabah yang smart. Bagaimana yang smart? Kalau kamu memang nggak mood untuk menemui debt collector, tutup aja gerbangnya. Udah, kamu matiin HP, dia teriak terserah. Sampaikan ke RT, tetangga, kalau ada orang ini udah biarin itu debt collector. Sampaikan apa, nggak usah malu. Kok gampang Kak ngomong gitu? Gini loh, bukan gampang, ini cara kita untuk menyelesaikan kekhawatiran pikiran kita. Kemudian yang kedua, nasabah yang smart, yang tadi yang pasrah, smart, kemudian berani. Kalau dia ngancam, kamu ancam. Kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi debt collector yang brutal dengan telepon, brutal dengan WA? Nggak usah dibaca, nggak usah dibales, nggak usah diangkat teleponnya. Loh, terus kalau ada temen yang nelpon penting, nah biasanya kan banyak nomor baru tuh. Saya udah kasih solusi sebetulnya. Kamu aktifkan Truecaller. Nanti kalau ada nomor-nomor debt collector, pasti namanya itu nama-nama hewan. Nama anjing kah, bengke kah, nama-nama yang nggak jelas seperti itu. Udah nggak usah diangkat, gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian yang ini penting juga buat gagal bayar yang baru. Ini yang paling meresahkan adalah kalau kamu kena korban ilegal. Karena kalau ilegal itu memang dia nyebar ke semua kontak. Dia kemudian ngedit foto kamu waktu selfie. Dia kemudian cari medsos kamu. Nah caranya adalah semua medsos kamu di privat, gak usah dihapus. Kalau dihapus kan emang udah bikin lama. Di privat aja, di privat semuanya. Kemudian yang kedua, nama-nama medsosmu jangan nama lengkap seperti KTP-mu. Kasih nama samaran, kasih nama panggilan apalah yang tidak sesuai dengan ini. Kemudian juga bisa ganti email. Bukan ganti email. Di privat, kemudian diganti nama tadi, kemudian foto-fotonya di privat. Ini kalau ilegal. Kemudian kalau ada nomor baru masuk, kamu blokir aja. Nomor masuk, blokir aja. Udah. Jadi berarti kamu berani kayak gitu. Nah, dan itu berapa lama Kak? Gak sampai sebulan. Ada yang setengah bulan, ada yang seminggu. Kenapa? Karena debt collector juga karyawan yang gonta-ganti teman-teman ya. Faktanya, tidak semua orang ingin jadi pegawai debt collector. Karena debt collector itu dapat dua, ada yang dapat gaji pokok, ada juga dapat bonus. Biasanya yang sangar dalam artian dia seolah-olah kata-katanya dikemas sedemikian rupa menakutkan, itu karena dia butuh bonus. Misalnya nih, ada teman udah tak kasih solusi. Kalau kamu dapat debt collector telepon, kamu jawab aja, Pak saya butuh restruktur. Saya nggak mau bayar, nggak mau pakai denda. Dijawab, nggak bisa Pak, donasi semua. Nah itu mereka karena butuh bonus kamu. Mereka juga ditekan, butuh pekerjaan juga. Jadi saya kira kalau menghadapi debt collector ini, kamu juga pakai strategi. Udah dibiarin lama seperti itu. Nah kemudian solusi yang terakhir adalah ini dari saya secara pribadi ya. Bismillah, doakan saya juga supaya bisa lepas dari hutang-hutang yang pinjol seperti itu, yang dendanya Masya Allah itu pasti jelas riba ya. Kemudian juga teman-teman semua yang dengar dengan video saya ini, kalau kalian mendapatkan korban ilegal, kamu catat aja uang yang kamu pakai supaya nggak mendolimi. Misalnya kamu pinjam 1 juta, dapat 800.000, udah catat aja 800.000 yang memang saya pakai seperti itu. Suatu saat kamu niatin, ya Allah saya akan saya bayar. Selama ada orangnya ini, kalau saya ada uang saya akan bayar. Kenapa gini? Karena niat itu menentukan hasil kita. Kalaupun kalian pinjam 100.000, niat gak bayar, mau kaya kayak gimana, kamu gak akan bisa bayar. Tapi kalau kamu niat bayar, bener-bener doa, meskipun kamu pinjam 20 juta misalnya, insya Allah kamu akan bisa terselesaikan. Nah terakhir, saya ingin berbagi solusi langit yang aku sendiri mengalami itu ya. Jadi kita perlu namanya sholat 5 waktu. Jadi kalau adzan, kita datang ke masjid, sholat, kita doa, kita baca selawat yang banyak, niat aja supaya bisa dibayarin hutang-hutang kita. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat.
Buat teman-teman yang gagal bayar, tenang, jangan panik ya. Semangat, tetap semangat. Bantu share ini ke teman-temannya. Banyak yang nggak tahu, banyak yang ketipu joki-joki dan segala macam itu ya. Dan channel ilmu official tidak juga, kalau ada yang ngeklaim joki itu bukan dari saya ya. Channel ilmu official cuma satu ini aja. Jadi ini semoga bermanfaat. Salam semangat, kerjakan doamu, doakan kerjamu, kerjakan doamu. Ini suatu teori yang menurut saya luar biasa. Jadi doa jalan, kerja juga jalan. Jadi seimbang seperti itu ya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.